Rasul sangat senang sekali. Suami yang sayang banget sama istrinya. Rasul sangat sayang sekali ngelihat istri yang santun banget sama suaminya. Gitu. Oh, tapi kalau misalnya kita kadang-kadang hati kita sama mulut kita beda nih, Iya. karena nasihat dari suami. Apakah itu memang iblis selalu mengganggu kita? Ya, karena yang paling gampang digoda itu kan wanita. Tapi hati-hati loh, wanita kalau sudah beraksi dunia hancur loh. Wow, amazing. Lo bener, lo bayangin aja wanita di dunia ini kan lebih banyak dari laki-laki. Kalau semua mereka berontak ya, hancur dunia, hancur bener dah. Berarti nggak perlu buat bom-bom negara. Iya, nggak perlu. Kalau perang nunggu melebarkan wanita. Subhanallah. Pas mana ini kipas? Udah tuh. Saya taruh sini. Iya pemirsa, saya kalau menyaksikan mereka berdagang begini sebenarnya saya ngiri. Mereka ini benar-benar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Istighfar bahasa. Iya. Iri dan dengki itu dibenci sama Allah. Iri kepada kebaikan itu dibolehkan. Oh. Melihat orang lain beramal soleh lebih banyak, kita harus iri. Begitu karena harus, ya ampun bagaimana saya mendapatkan itu, harus sering mendengarkan nasihat. Gimana caranya? Ya kalau ada majelis taklim nggak perlu diundang, datang. Kalau misalnya ada pengajian nggak perlu diundang, datang. Datangnya jangan sendiri-sendiri, kalau bisa berpasangan supaya sama-sama denger ilmunya. Ambu mau datang kan dilarang. Nah, ajakin. Bukan arisan. Nah, pengajian katanya. Pengajian. Arisan juga boleh, tapi harus dilihat-lihat juga. Kalau arisan itu membawa manfaat, ya, membawa kebaikan buat keluarga dan seterusnya, silahkan. Tapi sekarang ini banyak arisan yang arah-arahnya yang tidak baik. Ingat deh, sekarang deh. Iya, banyak dimanfaatkan yang tidak baik. Yang pada akhirnya wanita yang tadinya bertemu dengan wanita yang lain itu yang katanya si abang, bukannya arisan malah ngerumpi, malah ngobrol yang kagak-kagak. Tapi perlu diingat, menurut penelitian nih, wanita itu satu hari wajib mengeluarkan 20.000 kata per hari. Jadi jangan salah bang, kalau kita pulang istri langsung nyerocos saja ngomong. Apa pendiam? Iya pendiam ya, karena dia itu wajib mengeluarkan 20.000 kata. Masya Allah, bagaimana? Masih rame gitu ya. Subhanallah, jadi kudu sabar. Ya. Tapi kalau ngomong-ngomong nasihat, kalau sama anak itu Ustaz, gimana caranya untuk menasihati anak itu biar ini jadi anak yang soleh? Iya. Kalau kita perlu yang saya garis bawahi, manusia itu tidak bisa merubah. Suami tidak bisa merubah istri. Istri tidak bisa merubah suami. Istri maunya suami begini, nggak bisa. Suami maunya istri begini, nggak bisa. Caranya adalah rubahlah diri kita sendiri dulu. Setelah energi dari dalam diri kita mampu kita rubah dengan baik, maka orang yang ada di sekitar kita pun secara otomatis akan berubah baik. Kenapa tetangga saya tidak baik? Ternyata di dalam diri saya masih beranggapan tetangga saya tidak baik. Tapi coba rubah dari dalam diri kita. Tetangga saya sebenarnya kepengen mampir ke rumah, cuma saya sibuk. Akhirnya mereka tidak bisa sempat untuk bersilaturahim. Kita yang baik, kita dulu nih yang baik nih. Kalau kita sudah baik, insya Allah yang lain akan baik. Seperti yang tadi ya bang, Iya. Tidak akan lahir anak yang soleh kalau orang tuanya kagak soleh. Tidak akan lahir anak yang rajin sholat kalau orang tuanya kagak pernah sholat. Tapi maaf kalau saya boleh ini Ustaz. Iya. Jangan panggil saya Bang Ustaz. Iya. Panggil saya Nona. Subhanallah. Panggil saya Cak. Iya. Jadi gimana nih? Gue bingung nih. Kenapa? Bercanda. Iya Ustaz. bercanda ya nggak apa-apa. Saya Silakan. nama saya Bambang. Iya. Kamu kan imam. Oh ya, kalau misalnya ini Ustaz, seorang anak yang tidak menuruti nasihat orang tua itu kira-kira apa penyebabnya tuh Ustaz? Kita sebagai orang tua punya kewajiban mendidik anak-anak kita. Iya. Dan kita harus mendidiknya dengan cara yang indah, yang baik. Tauladan itu penting. Dan doa lebih penting. Setiap hari orang tua itu sering mendoakan tapi doanya kagak ikhlas. Akhirnya anaknya pun menerima kebaikan dari orang tuanya pun setengah-setengah. Jadi kalau mengasuh anak itu bukan karena kewajiban. Mengasuh anak itu amanah. Amanah. Kalau kita anak lahir menurut kita ini kewajiban, saya cari duit, saya beliin dia, saya sekolahin dia, iya. Tapi ada amanah yang lebih penting, bahwa pribadi Anda yang indah itu tularkanlah kepada putra-putrinya yang baik. Gimana anaknya mau baik, nah orang tuanya bertengkar melulu.
Bagaimana anaknya mau berkata-kata yang baik, nah istrinya kalau marah sama suaminya mengeluarkan kata-kata yang buruk melulu, yang denger siapa? Anaknya. Yang indah itu dimulai dari pasangan. Nggak usah dah mikirin negara terlalu besar deh. Itu sudah ada yang mikirin, pemerintah. Nggak usah deh mikirin RT, ada RT dah yang ngurusin. Urusin keluarga kita masing-masing dulu dah. Begitu. Insya Allah. Ya, insya Allah. Berarti kita sudah ada paling tidak pembelajaran ilmu nih, misalnya nanti udah dikaruniai anak. Berarti kalau misalnya anak jelek tuh bisa karena orang tuanya juga gitu ya Ustaz ya? Iya, karena perilaku anak nih. Curhat colongan. Oh, kenapa, Pak? Kan mukanya jelek. Bukan arahnya ke sana. Semua yang Allah berikan ini terbaik. Terbaik loh. Iya. Tidak ada yang jelek loh. Nah, pasangan itu adalah diri kita. Cuman kurang beruntung. Siapa bilang kalau saya ganteng bisa saja saya sering main cewek deh. Jangan diniatin gitu, Napa? Jangan diniatin. Ntar malaikat lewat diterusin loh. Emang apa Istighfar. Iya, gitu. Ustaz, lontongnya barah. Oke, terima kasih. Boleh. Ustadz, dulu zaman Rasulullah atau mungkin Rasulullah sendiri pernah nggak marah-marahin anaknya atau marah-marahin istrinya gitu? Jadi menasihati dengan nada tinggi gitu Ustaz. Nggak pernah. Rasulullah itu nggak pernah nada suaranya itu lebih tinggi dari siapapun. Orangnya santun banget. Sangat luar biasa sekali. Ada orang yang bagaimanapun bejat akhlaknya kepada beliau, bahkan yang meludahi beliau, bahkan yang melempar batu beliau, Rasulullah nggak pernah marah. Coba, apa jawab Rasulullah? Mereka nggak tahu kalau aku ini seorang Rasul. Yang kita nasihatin, misal nih, kita nasihatin ada teman kita yang kecanduan misalnya narkoba, kita nasihatin, malah dia marah-marah kalau kita diomelin. Kalau seandainya dia tahu manfaat dari tidak menggunakan itu lebih baik, mungkin dia nggak bakal marah. Tapi jauh di dalam dirinya, ruh di dalam dirinya berterima kasih kepada sahabat yang suka menasehati dia. Tapi yang berontak itu siapa? Jasadnya yang sudah dikolaborasi dengan kehidupan yang sangat luar biasa. Ini ujiannya, akhirnya tubuhnya terbiasa. Sama kayak orang biasa bangun di tengah malam, dia nggak usah perlu dibangunin, bangun sendiri tuh. Kalau yang udah terbiasa. Sudah terbiasa, tubuhnya sudah terbiasa. Pun kebaikan seperti itu, kalau dia sudah kebiasaannya baik, mau bagaimanapun orang ngezalimin dia, mau membuat dia tidak nyaman, dia tetap saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dilatih. Jadi Rasulullah itu mengajarkan bahkan dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya pun, dengan binatang apapun yang sekitar kita, jangan sampai mereka yang jadi sasaran kemarahan kita. Ya enggak? Ini mentang-mentang jual sate, satenya diburu, dimakan sama kucing, kucingnya ditendang sekuat-kuatnya. Siapa tahu justru dengan dimakan kucing satu, rezekinya satenya, lakunya jadi lebih banyak. Oh, amin. Karena harus disedekahkan. Iya, Bang. Sama kayak orang nih, tidur digigit nyamuk, marah sama nyamuk, itu darah yang diambil nyamuk itu kalau kita berterima kasih itu darah kotor. Oh gitu. Nah iya, kita kan nggak mungkin tiap hari ke dokter buang darah kotor. Tapi Allah kirim nyamuk, diperintahkan, nyamuk ambil darah kotornya si fulan agar dia sehat. Itu pasti darah kotornya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, yang tadinya seharusnya jadi sehat malah jadi penyakit. Berarti Cakuda kalau mukanya digigit berarti mukanya kotor. Maunya digigit pas dia jerawat ya. Pas ada jerawat nomblok di sini, nyamuk gigit deh di sini nih. Subhanallah. Cakuda sebagai imam harus bertanya lagi. Kita kan harus saling menasehati. Oh iya benar. Iya, tapi Saya juga begitu, tidak hanya kalian kalau melihat ada ustadz, ada dai, atau ada ulama kita yang melakukan kesalahan, ingatkan. Walaupun kita muda ya. Iya, jangan pandang dia itu, karena sesama muslim itu, dia kan banyak ilmunya. Namanya manusia itu tempat salahnya dan kehilapan. oh berarti nasihat itu boleh walaupun kita menasihati orang yang lebih tua. Boleh, tapi ada caranya. Ada caranya, jangan mentang-mentang anaknya lulusan dari pesantren, ibunya nggak pernah mengetahui tentang agamanya, harus begini-begininya. Kagak bisa, rendahkan suaramu.
maksudnya. Sama seperti istri nasihatin suaminya. Walaupun baik, tapi kalau suara istrinya lebih tinggi nggak mau didengar. Oh gitu ya. Harus lebih rendah suaranya. Oh coba gini. Itu mah makhluk halus namanya Jauda ya. Ya mau boleh kenceng-kenceng. Yang sedang-sedang Kamu curhatnya aja. kayak gitu, ketiduran saya. Tak kira nunggu. Oh, tanya apa tadi? Iya, mau tanya apa? Oh iya, lagi mau tanya. Ini Pak Ustadz, biasanya kan di zaman sekarang nih Ustadz, Iya. sering kejadian yang saya tahu itu. Jadi orang yang dinasehati, kan saya bilang gini, Dinasehati. ya dikasih nasihat misalnya. Ya. Saya tuh benci sama itu, biar saya marahin aja itu, biar saya, wah pokoknya, loh jangan, saya cuma, misalnya saya ngomong gini, jangan dinasehati aja, dulu kan baru salah sekali. Iya. Kamu itu kan Rasul tuh gini, terus dia biasanya jawabnya, itu kan Rasul, saya kan bukan Rasul. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Kalau mereka tanyakan saya bukan Rasul, kamu kan umatnya Rasul. Oh gitu. Ya kan begitu dijawab. Ya tidak semua orang harus jadi Rasul. Baru melakukan kebaikan. Nah kita kan umatnya Rasul. Sebagai umatnya Rasul kan kita tauladan dengan beliau. Apa yang beliau lakukan itu yang kita lakukan. Begitu. Tapi hati-hati. Jangan sampai membuat pendengaran orang itu tidak nyaman. Kata-kata ini, kejahatan itu yang kita lakukan sama seperti paku yang kita tancepin di tembok. Atau di kayu nih. Tok, tok, tok. Habis itu kita minta maaf. Dicabut dah tuh paku. Masih ada bekasnya nggak? Masih. Begitulah kalau kata-kata yang tidak nyaman didengar oleh orang lain, dia bisa memaafkan, tapi sakitnya itu masih ada. Jadi kurangin yang begitu. Dikurangi. Jangan robek nanti bibirnya kamu deh. Jangan lebih-lebih kayak takut robek, wah biayanya. Subhanallah. Nah kalau nasihat, kalau guru misalnya nasihatin kita, mana yang kita dengar? Apa kita dengar semua? Kita semua kebaikan itu kita dengarkan. Semua kebaikan dari siapapun kita dengarkan. Bahkan dari orang yang ada di jalan, dari tukang sapu mungkin, dari tukang parkir mungkin. Kalau itu baik, dengarkan. Dengarkan saja dulu. Kalaupun mau kita pakai, nggak kita pakai, itu urusan nanti. Siapa tahu orang yang lebih mulia, jangan-jangan yang tukang sapu di pinggir jalan. Dibanding kita yang pakai kopiah, yang pakai baju gamis, yang pakai bawa Quran, yang pakai tasbih. Siapa tahu di hadapan Allah yang lebih mulia, no, tukang sapu, no. Pagi-pagi mencari nafkah buat keluarganya, sudah sholat, sudah ibadah, sudah sedekah, melaksanakan dengan tulus karena Allah. Dibandingkan seseorang yang penampilannya menarik, tapi hatinya tidak indah. Ya enggak? Subhanallah. Serem Kalau juga gini, ya. Ustadz, kalau misalnya memberikan nasihat kepada orang yang non-muslim gitu, apakah? Tapi kita akan punya mendapatkan- etika, boleh. Seperti para motivator. Dia mengemas bahasa-bahasa Al-Quran, ya, mengemas bahasa-bahasa agama itu tidak terlihat seperti seorang ustadz, tapi seorang motivator, dikemas dengan bahasa-bahasa motivasi, sehingga orang yang lain pun bisa merasakan indahnya kedamaian itu. Islam itu kan keselamatan. Iya. Tidak harus disampaikan ayatnya begini, hadisnya begini. Kagak boleh. Islam itu indah. Sekali lagi saya sampaikan nih pemirsa yang ada di rumah, buat para pendakwah yang ada dimanapun, Islam itu indah. Cara penyampaian Islam harus dengan cara yang menarik, gitu. Dan tidak perlu dengan penyampaian dengan perilaku yang indah, tutur kata yang indah. Itu sudah mencerminkan dakwah. Nggak perlu kamu harus begini, haram, halal dan sebagainya. Bid'ah. Banyak cara menasihati orang dengan cara yang lebih indah, ya. Makanya belajar lagi metode dakwahnya seperti itu. Betul itu. Nih Subhanallah. 3 minggu doang Ustadz di pesantren. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang 1 minggu meninggal dunia. Nah dia 3 minggu masih hidup nih. Masih bertahan. Alhamdulillah. Kamu kuliah. Kamu sudah masih ingat ya Kamu tuh udah. masih ingat tuh kita. Ya Allah ini. Oh iya. Oh ya terima kasih. Maaf. Iya. Saking nikmatnya mendengarkan Ustaz. Masya Allah. Pakai sambal Ustadz. Oh, udah boleh. Oh enggak usah deh. Oh enggak usah. Lihat nggak tak usah. boleh kayak gini, indah Ustadz. Kayaknya itu sudah punya pesanan orang tadi kelupaannya. Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak Ustaz rasanya? Hmm. Si senikmat Nabi itu Tidak berubah.
Tidak berubah. Mudah-mudahan imannya juga tidak berubah Karena dan terus ayamnya juga bertambah. tetap yang waktu itu. Oh, yang waktu itu. Sisakan. Masih satu komunitas gitu. Oh, begitu. Jadi kalau beda ayam beda rasa ya. Mudah-mudahan ayam negeri ya. Ustadz, kadang kan ada seorang ulama atau ustadz, bahkan habib, dai sekalipun, dia sering menasehati orang, sering menasehati jamaahnya, tapi belum tentu si ustadz, dai, habib, serta ulama yang lain, dirinya sendiri pun Melakukan, benar apa sekali. yang dia bicarakan, nasihati ke jamaah. Itu gimana Ustadz? Sebenarnya tidak hanya seorang ustadz ya, tapi juga siapapun. Setelah dia memberikan nasihat, kalau bisa dia melakukan itu. Jadi memang besar dosanya di sisi Allah. Kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang yang menyampaikan dan dia tidak melakukannya, besar sekali dosanya di hadapan Allah. Kita tahu harus begini, kemudian kita langgar, itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menyaksikan banyak di lingkungan kita orang yang pandai berbicara dan tidak pandai melakukannya, itu biarkan dia, urusannya dia dengan Allah. Yang penting kita dengerin aja ilmunya. Kita nggak dosa Ustadz? Ya nggak apa-apa. Mau dia nanti tidak melakukan, itu urusannya dia sama Allah. Kita dengerin ceramahnya kan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, kita yang pakai, dia malah kagak. Itu nanti dia yang urusannya dengan Allah. Nah, kita tetap kita. Kita nggak usah repot ngurusin amal soleh orang lain. Allah nggak bakal pernah lepas menyaksikan apapun di muka bumi ini. Oh, gitu ya. Jadi biarin dah ustadz-ustadz atau para habib atau siapapun, para pendakwah yang habis dakwah, malah dia sendiri tidak melakukannya. Namanya orang kan punya urusan dengan Allah masing-masing. Bahkan ketika kita meninggal pun tidak ada yang bisa menyelamatkan selain amal soleh kita toh. Iya. Ya nggak ada yang lain kecuali 3 perkara itu tadi. Amal jariyah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ini adalah nasihat. Saya nasihatin teteh, teteh ngamalin, saya sudah meninggal, teteh terus ngamalin, nah itu terus saya dapat tuh. Itu nasihat tuh enaknya begitu. Terus kita dapat. Maka jangan lupa memberikan kebaikan apapun dengan siapapun. Tidak perlu dia itu kita kenal maupun tidak kita kenal. Seperti itu. Gitu. Masya Allah. Padahal kan banyak itu Ustaz. Kalau misalnya kayak gini nih. Jadi pada saat sholat Jumat gitu Ustaz. Ya. Orang itu kan misalnya kan diwajibkan harus ada, paling nggak ada khutbah dan sholatnya. Mm-mm. Tapi dia itu kadang disuruh khutbah untuk sholat Jumat tidak mau. Kenapa emang alasannya? Karena tidak ada ininya. Saya tidak dikasih ini, kasih itu gimana itu Ustaz? Astagfirullahaladzim. Kalau masih ada pemirsa, mohon maaf. Para pendakwah Ada yang amplopnya dakwah gitu. itu jadi ladang usahanya, mohon maaf. Sekali lagi nih saya ngomong nih, harus di-delete. Hati-hati. Kalau sudah mulai menghitung hal-hal yang demikian, ujian Allah sangat besar sekali. Hati-hati. Kita ini dikasih ilmu sama siapa? Allah. Kita hanya dipinjem mulutnya buat nyampein. Coba sekarang Allah kasih itu orang yang banyak ilmunya tadi langsung gila. Mau didengar lagi nggak ilmu kita? Iya. Makanya jangan digunakan hal-hal itu untuk kepentingan pribadi. Pribadinya. Jangan mentang-mentang nih gue banyak ilmu, dengerin nih ilmu gue nih. Yang ngasih ilmu tuh Allah loh. Yang menghilangkan ilmu juga Allah loh. Jangan sombong di hadapan Allah. Saya bilang tadi, bisa-bisa lebih mulia di hadapan Allah tukang sapu jalanan daripada kiai. Bisa jadi. Karena si tukang sapu lebih bertakwa, lebih taat kepada Allah dibandingkan seorang kiai yang hanya bisa menyampaikan, tidak bisa melakukan. Gitu. Oh, sudah kamu mau tanya apa deh? Ya, coba udah aja boleh. Kenapa? Sambil ya nikmatin Iya, ya. iya. Ustaz. Tapi Iya. ternyata ini Ustaz bermanfaat gitu Ustaz sama orang Ustaz. Ya jadi dia itu ternyata orang-orang yang dia nasihati itu berubah semua, padahal dia walaupun dia tidak Tidak melakukannya. melakukan. Berubah juga. Nggak jadi masalah. Yang saya katakan tadi, urusannya dia dengan Allah. Kan besar dosanya tuh di sisi Allah tuh. Orang yang hanya bisa menyampaikan tapi tidak bisa melakukannya. Nah, masalah kita melakukan kebaikan ya kita yang dapat pahala toh. Ya. Udah biarin, gak penting masalah dia mau ngelakuin atau kagak, itu urusannya dia dah. Biarin dah. Ntar suatu saat ada caranya Allah untuk mengingatkan dia kembali. Oh, gitu. Dahsyat cobaannya dahsyat. Ustadz, hikmah sama nasihat itu sama nggak sih? Hikmah, mengambil hikmah beda sama nasihat. Oh, beda ya? Kalau mengambil hikmah tuh misalnya begini. Teteh tadi jalan tiba-tiba kesandung batu.
Ya. Kemudian teteh mengambil hikmah. Kenapa saya kesandung ya? Kemarin saya lewat situ kagak kesandung. Iya. Oh iya. Jangan-jangan kaki saya banyak dosa nih. Ambil hikmahnya. Kenapa ya Allah uji saya, kehidupan saya dahsyat banget, kayaknya berat banget semua cobaan. Ingat teh, Allah kagak pernah salah alamat memberikan masalah kepada Anda, apalagi alamat palsu. Ai. Kagak pernah salah toh. Iya. Jadi lakukan saja kebaikan dan bersabarlah. Jadi untuk nasihat itu kita mendengarkan kebaikan. Kalau mengambil hikmah itu iktibar. Itibar. Iya, mengambil hikmah. Apa ya hikmahnya ya Allah menguji saya? Apa ya hikmahnya ya saya kehidupan saya seperti ini? Nasihat juga, tapi bentuknya langsung ke diri. Tegurannya. Lebih dalam lagi tuh mengambil hikmah. Ya. Lebih dahsyat lagi sentuhannya langsung ke hati. Tapi kalau mereka yang ngerti, Iya, gitu. iya, iya. Apa ya hikmahnya dari bakar sate? Iya. Itu ambil semuanya tuh. Hikmahnya Apa Allah ya? bau asap. Gue kagak bisa ngebayangin kalau saya dibakar seperti ini di neraka misalnya. Itu ambil hikmahnya. Pasti ada maksud Allah tuh. Gitu ya. Oh, gitu ya. Udah nih kayaknya nih dibungkus aja kali ya. Gila, tinggal sedikit Tinggal doang, sedikit. Ustaz. Ya udah Oh, saya gitu. bingung nih mau ngabisin udah kekenyangan. Ya udah dibungkus aja, Dek. Dibungkus aja deh. Oh, Dibungkus ini aja deh. berarti Pak Ustadz mau pulang. Iya. Oh, ini aja Pak Ustadz, mungkin saya ada yang lupa nih Ustadz. Iya, gimana? Kesimpulannya gitu Ustadz. Oh iya, baik. Sambil dibungkus ya. Iya, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan merasa paling hebat, paling benar. Dan terus dengarkan nasihat dari siapapun. Jangan merasa diri paling pintar, jangan merasa diri paling mengetahui semua ilmu, karena di atas langit masih ada langit, di atas langit lagi masih ada langit, Ada langit. dan di atas ujung yang langit pun masih ada lagi. Jadi jangan merasa diri kita hebat dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Karena nasihat itu adalah untuk kebaikan pada diri kita masing-masing. Allah sayang dengan kita dengan cara melalui lisan orang lain kita dinasehatin. Allah sayang dengan kita ketika kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Allah kirimkan orang lain untuk menasehati kita. Dan jangan marah kepada orang yang menasehati kita. Justru ucapkan terima kasih sudah mengingatkan saya sebagai saudara sesama muslim. Seperti itu.